1 Lesson 2 and the title is It's 9:30. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran yang ada di unit 1 Lesson 2 yang berjudul It's 9:30. Well, on last lesson, we already learned about how to ask and tell our grade or class by using ordinal number and also tell our favorite school subject. Jadi di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menyebutkan kelas kita dengan menggunakan bilangan urut atau bilangan bertingkat dan juga menyebutkan mata pelajaran favorit kita. And on today's lesson, we are going to learn about how to ask and tell time. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang caranya menyebutkan atau menanyakan jam. On telling time, we are going to use cardinal number. Jadi pada saat menyebutkan jam atau waktu, kita akan menggunakan cardinal number atau bilangan pokok. Okay, so everyone, I'm going to show our schedule for today. For the first, we are going to review again about cardinal number, and then after that, we are going to start about how to tell time. And after that, on the third section, we are going to learn about how to asking and also telling time. And for the last section, of course, you are going to have assignment. Okay, so let's start from the first section, cardinal numbers. So everyone, do you remember cardinal numbers in English? I'm sure that all of you can count from 1 until 10. Miss yakin semua dari kalian bisa berhitung dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. That is cardinal number atau bilangan pokok. Jika di pembelajaran sebelumnya kita mengenal yang namanya ordinal number atau bilangan berurut yang 1 berubah jadi first, 2 berubah menjadi second. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bilangan pokok atau bilangan yang biasa kita pakai sehari-hari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay? And then ada juga di sini kita akan menggunakan bilangan belasan like 11, 12, 13, 14 and so on dan seterusnya. And karena kita juga akan menyebutkan jam atau waktu, of course we are going to use bilangan puluhan until 60. Oke, jadi bilangan puluhan in English itu biasanya ditandai dengan kata T di belakangnya. 20, and then 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan belasan ditandai dengan kata tin di belakangnya. Oke, ingat ya, kalau belasan biasanya diakhiri dengan tin dan puluhan diakhiri dengan T. Dan jika kita ingin menyebutkan bilangan selain puluhan dan belasan, seperti contohnya 21, 22, ataupun 31, it's really simple, sangat sederhana. We just need to say bilangan puluhannya dulu, baru diikuti oleh bilangan yang ada di belakangnya. For the example, 21. Jadi kita menyebutkannya dengan 21, 22. Begitu juga dengan 30, 31, 32, 33, dan seterusnya. And everyone, next is about how to tell time. Selanjutnya adalah cara untuk menyebutkan jam atau waktu in English. Well, before I tell you how to telling time, I would like to introduce to you some kinds of clock. So for the first, we have alarm clock atau in bahasa biasanya kita menyebutnya dengan jam wake up. Okay? And then next we have watch. Maybe some of you know that watch is menonton. Mungkin beberapa dari kalian tahu bahwa watch itu artinya menonton. Jadi ketika kalian menggunakan jam yang kalian gunakan itu ada di tangan kalian.
you don't need to say it as a clock. Kalian tidak perlu menyebutnya dengan clock. Nah, jadi namanya berubah menjadi watch. And then next is yes, clock atau jam. Nah, clock ini biasanya kalian pasang di dinding. Oke, jadi bentuknya lumayan besar. Pasti lebih besar daripada watch and also alarm clock. And then before we continue to how to telling time, sebelum kita melanjutkan ke cara untuk menyebutkan jam, Miss mau memberitahu kalian beberapa informasi about clockwise, tentang jarum jam. Okay? I'm sure that all of you already know semua fungsi dari masing-masing jarum jam ini. Okay, so let's start it from the longest clockwise, dari jarum jam yang terpanjang. Itu biasanya menunjukkan menit, or in English we call this as minute. Jadi menit bahasa Inggrisnya adalah minute. And then next is the shortest clockwise. Jadi jarum jam yang paling pendek. In English we call this as hour atau jam. Hour. Next, and the fastest clockwise. Jadi jarum jam yang bergerak paling cepat itu menunjukkan detik. Detik in English is second. Okay? Jadi menit is minute, jam is hour, and detik is second. Well, everybody, now let's start to how to tell time. Bagaimana caranya menyebutkan jam? It's very simple, everyone. You just need to say hour first and then continue by minutes. Jadi pertama kalian hanya perlu menyebutkan angka yang menunjukkan jamnya, lalu diikuti oleh angka yang menunjukkan menitnya. For the example, okay, 9.20. Jadi angka yang ada di depannya ini menunjukkan hour atau jam. And then dua angka yang ada di belakangnya itu menyebutkan minute atau menit. Okay? Jadi in English we just simply say 9:20. Okay? Jadi angka yang menunjukkan jamnya dulu baru diikuti oleh menitnya. 9:20. Kalau misalnya kalian ingin menyebutkan jam 10.25, 10:25, like that. Okay, so how if jamnya itu tepat, berarti di belakangnya 00. Do we need to say it by 00? No, tidak ya. You just need to say the hour, jamnya dulu, okay, lalu diikuti oleh kata o'clock yang berarti tepat. 9 o'clock kalau jamnya tepat, jam 10 tepat jadinya 10 o'clock. It's very simple, right? Oke, jadi bagaimana caranya kalian membedakan yang mana jam menunjukkan pagi, jam yang mana yang menunjukkan waktu siang sampai malam hari? Oke, jadi itu bisa dibedakan dari penggunaan AM or PM setelah angka yang menunjukkan jam. Oke, so dari jam 12 malam lewat semenit saja itu sudah masuk ke AM. Oke, jadi di belakangnya nanti bisa kalian tulis 9.20 AM berarti itu ada di jam 9.20 pagi. Jika sudah lewat jam 12 siang, kalian bisa menuliskan PM di belakangnya. PM yang berarti kalau ini jam 9.20 PM berarti jam 9.20 malam artinya. Okay? And next is how to ask and telling time. Bagaimana caranya menanyakan dan juga menyebutkan waktu atau jam. Okay, so first I want to tell you about how to asking time. Jadi caranya adalah what time is it? Jam berapa ini? And then you can answer it by, kalian bisa menjawabnya dengan
it's 9:30. Jadi caranya masih sama seperti yang Miss jelaskan sebelumnya, hanya perlu kalian tambahkan kata it's di depannya. Okay, now I'm going to share you an example in a conversation. Miss akan menunjukkan satu contoh dalam percakapan ke kalian. If you want to asking time, jika kalian ingin menanyakan jam, you can asking what time is it? Jadi kalian bisa menanyakannya dengan what time is it? And this is the time. Jika jamnya seperti ini, you can say like it's 10:25. It's 10:25. Ini jam 10:25. Jadi seperti itu artinya. Okay, now let's continue to your assignments. Well, everyone, before I already tell you about how to telling time. And your assignments for today is telling the time or write the time based on the time that I already write here. Jadi tugas kalian hari ini adalah menulis jam yang sudah Miss tuliskan di sini dalam bentuk tulisan, bukan angkanya ya, tapi tulisannya. Okay? For the example, number 1, 12:30. Jadi kalian harus menulisnya it's 12:30. Atau nanti misalnya ada jam 12 tepat, it's 12 o'clock. Jadi hanya perlu seperti itu. You don't need to write the questions. Kalian tidak perlu menulis caranya bertanya, hanya perlu menulis caranya menyebutkan jam. Okay? So everyone, for the next assignments, you have to open your workbook, page 10 and 11. Do the exercise on part A until D. Write the answer on your workbook and don't forget to upload your work at Google Classroom. Jadi, kerjakan exercise yang ada di workbook kalian halaman 10 dan 11. Kerjakan latihan yang ada di part A, B, C, dan D. Tulis jawaban kalian langsung di workbook. Dan jangan lupa untuk mengupload hasil kerja kalian di Google Classroom. Okay, everyone, that's all for today's lesson. I hope you can understand what I have already explained before. If you have any questions, you can ask me on my WhatsApp. See you on the next meeting and bye-bye.